Pertama-tama saya hatur dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Di sini saya Nur Hidayat sebagai calon guru penggerak 11 Kabupaten Cirebon dari SMP Negeri 2 Sendong memohon izin dari Bapak Ibu sekalian untuk mendiseminasikan modul 2.1 yang topiknya tentang budaya positif. Tentunya di sini peran saya bukan sebagai pengajar Bapak Ibu. Jadi saya hanya menyampaikan yang sudah dipelajari, menyampaikan kembali yang sudah dipelajari. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini lebih master dari saya. Apalagi di sini kan ada kepala sekolah, ada kesiswaan, ada kesiswaan 10 tahun, ada juga guru BK, guru PAI, pokoknya lebih master, jauh lebih master dari saya. Nah, saya hanya menyampaikan kembali yang sudah dipelajari. Budaya positif. Pertama, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi keyakinan universal yang menjadi keyakinan universal di sini adalah ini. Jadi keyakinan universal, nilai-nilai kebajikan universal itu dikerucutkan menjadi profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan karena sekarang sudah masuk eranya ke kurikulum merdeka, jadi nilai mulia yang dimunculkan dikerucutkan menjadi 6 nilai. Pertama, beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, konteksnya dalam konteks budaya positif itu mengerucut pada 6 nilai ini. Tujuannya kenapa ada budaya positif? Karena tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter siswa. Jadi tujuan utamanya itu untuk menumbuhkan karakter siswa. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter. Jadi mulai masuk ke kurikulum merdeka, karakter itu menjadi satu poin yang sangat dimunculkan gitu ya, sangat dominan untuk dimunculkan. Nah, konsep-konsep untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama, ada perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Yang ketiga, ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi di modul 1 budaya positif khususnya, kurikulum merdeka seperti yang sudah kita kenal, ada perubahan paradigma belajar. Yang awalnya dulu itu ada teori yang namanya stimulus response, dan yang diuji coba itu tikus dimasukkan ke dalam box, dan yang mengujinya seorang profesor. Lalu tikus tersebut dijadikan contoh untuk membuat teori yang subjeknya manusia. Tapi ternyata tidak bisa tikus disamakan dengan manusia, stimulus respons. Akhirnya berubahlah stimulus respons itu menjadi teori kontrol. Gitu, perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Yang kedua penerapan disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia.
Garis besarnya manusia didorong melakukan sesuatu yang motivasinya ada tiga. Ada karena dia takut akan sanksi, ada aturan, dan takut ada mendapat sanksi. Kedua, ketika dia melakukan sesuatu, dia menginginkan penghargaan. Jadi termotivasi oleh penghargaan, reward. Yang pertama ada punishment, yang kedua reward, dan yang ketiga dia tergerak oleh dirinya sendiri melalui motivasi prinsip yang ada dalam dirinya. Jadi sadar, oh ini peranan saya, ini tanggung jawab saya, ya sudah saya lakukan, walaupun tanpa penghargaan dan tanpa takut, rasa takut akan begitu motivasi keluar manusia. Lalu kebutuhan dasar manusia. Seorang manusia melakukan sesuatu karena terdorong oleh kebutuhan dasar, gitu. Jadi kebutuhan dasar tersebut ada 5, nanti kita sama-sama diskusi, Bapak Ibu. Lalu posisi kontrol guru. Ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai pemberi rasa bersalah, ada juga yang paling tinggi itu guru yang mampu menjadi manajer. Nanti juga kita ke situ. Dan yang keenam, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini garis besarnya adalah payung hukum. Karena kesepakatan kelas dibangun bersama dengan siswa. Jadi bukan peraturan yang dibangun oleh guru, tapi bersama-sama dibangun. Guru dengan siswa membangun kesepakatan dan akhirnya menjadi payung hukum. Kalau kesepakatan kelas tersebut diambil dari setiap kelas, bisa menjadi payung hukum besar, menjadi kesepakatan sekolah itu. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi itu variasi baru cara atau metode untuk menangani siswa yang berkonflik. Jadi sebenarnya sudah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kurikulum mereka ini hanya menambahkan variasi gitu, menambahkan variasi cara menangani siswa melalui restitusi. Gitu. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kalau ada orang di si A yang menghafalkan kandung, dia yakin terdorong oleh dirinya sendiri menghafalkan tangan begitu. Lalu sekuat tenaga menjaga benda yang ada di tangannya. Dan si B datang, misalkan Pak Yopi datang, dia memaksa saya untuk membuka kepala tangan saya begitu kan. Jadi ayo cepat kamu buka tangan kamu, nanti saya kasih uang atau saya diintimidasi gitu. Jadi saya dipaksa, diintimidasi, dihardik, dimarahi, digoda, digelitik, bahkan diberi uang untuk membuka kepala tangan yang saya jaga di kepala tangan saya. Nah, apakah saya atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau saya membuka kepala tangan saya dipengaruhi oleh Pak Yopi, tentunya karena ada alasan. Karena takut akan hardikan intimidasi dari Pak Yopi bisa. Takut dihardik juga bisa. Atau karena ada uang. Makanya saya terpengaruh oleh Pak Yopi untuk membuka kepala tangan. Gitu. Jadi faktornya yang pertama itu bisa datang dari dari berbagai macam faktor yang tadi kenapa saya bisa membuka kepala tangan saya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan? Kalau saya tetap mengepalkan tangan tanpa terpengaruh oleh Pak Yopi, kira-kira alasan saya apa? Ya karena saya yakin datang dalam diri saya nggak bakal membuka kepala tangan saya begitu. Jadi saya yakin dipengaruhi bagaimanapun, diberi uang
motivasinya datang dari diri sendiri, ya nggak bakal dibuka kepala tangannya. Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Kalau saya terpengaruh oleh Pak Yopi untuk membuka kepalan tangan, berarti kontrolnya ada di Pak Yopi. Karena kan diintimidasi kan, diberikan uang, diberi imbalan, penghargaan, dan saya terpengaruh untuk membuka kepalan tangan, berarti kontrolnya ada di Pak Yopi. Tapi kalau saya tetap teguh mengepalkan tangan tanpa terpengaruh oleh apapun yang dilakukan oleh Pak Yopi, berarti kontrolnya ada di saya. Nah, jadi kurikulum merdeka itu yang saya pelajari, kita menciptakannya yang B, menciptakan menanamkan yang besar di motivasi intrinsik yang ada dalam si anak agar dia teguh dengan pendiriannya tanpa terpengaruh oleh apapun. Jadi bukan dari ekstrim, bukan dari gangguan luar, tapi dari dalam dirinya dia yakin karena merasa bertanggung jawab karena pandangan saya siswa, ya saya harus mengikuti setiap rangkaian kegiatan pembelajaran gitu. Ini beralihnya tadi paradigma perubahan paradigma belajar, beralihnya stimulus respons pada teori kontrol. Yang awalnya realitas itu kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi datang kurikulum merdeka ternyata awalnya itu dari teori ini yang saya pelajari. Adanya perubahan dari stimulus respon pada teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya hal tersebut mendorong adanya pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang sedang dipelajari oleh Pak Yuji, dipelajari juga oleh saya dan oleh kita semua. Itu kan ada perubahan teori sebenarnya sepele sekali, perubahan teori menjadi perubahan kebijakan yang besar gitu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, menghargai pandangan orang lain. Di kurikulum merdeka berarti siswa itu harus dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran. Makanya yang dititik beratkan proses bukan hasil. Itu datangnya dari teori nomor 3 ini. Lalu berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nanti di restitusi setiap siswa melakukan setiap siswa yang berkonflik di dalam restitusi itu ada penggalian alasan, penggalian dorongan kenapa dia melakukan hal tersebut, didorong oleh kebutuhan apa. Lalu orang lain bisa mengontrol saya menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang tadi A dan B, kepala tangan. Lalu saya bisa mengontrol orang lain menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi A dan B juga relasinya. Lalu ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, berubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Siswa dan guru itu harus sama-sama menang kalau dalam kurikulum merdeka. Mengapa anak berulang? Ternyata ada keyakinan dasar yang tidak terpenuhi. Kalau ini saya yakin suku-suku di sini sudah dalam memahami ini. Karena semuanya pernah ada dalam lingkar kesiswaan. Kalau saya mau besar, saya hanya bekerja dengan sistem. Gak pernah ada manusia. Jadi saya juga di sini
ternyata siswa anak ketika dia berkonflik itu karena dia butuh 5 kebutuhan dasar. Ada salah satu kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh, si Azril misal makan di kelas. Kenapa makan di kelas? Karena belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena lapar. Nah, jadi dia ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, makan. Lalu cinta dan kasih sayang, love and belonging, lalu kebebasan. Kenapa siswa ingin jam belajar, pada saat jam belajar dia main bola? Karena kebutuhan kebebasan di rumahnya tidak didapatkan, bisa jadi. Lalu kesenangan atau fun. Kenapa siswa tiba-tiba menggoda saya? Karena ketika ada godaan, dia senang, dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Lalu kekuasaan atau power. Kenapa si Azril misalkan dia selalu meledek temennya karena nilainya kecil? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Jadi orang yang kebutuhan akan kekuasaannya kurang, dia menganggap orang lain itu kecil. Gitu. Jadi anak berulah karena didorong oleh 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, terkait dengan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis. Nah, fisiologis kan tadi makan minum, lalu kebutuhan biologis juga begitu. Lalu kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, terkait dengan hubungan untuk dapat diterima oleh orang lain. Nah, kenapa berulang di sekolah? Karena di rumahnya tidak ada yang mengakui dia, orang tuanya kemana ke Jakarta. Itu kan dia berarti kebutuhan akan kasih sayang dan rasa penerimaan di lingkungannya kurang. Lalu kebutuhan akan penguasaan meliputi kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil. Anak saling ejek, dia misalkan nilainya lebih besar dari temannya. Kenapa terjadi saling mengejek, ecek? Karena ingin menunjukkan, ingin memenuhi kebutuhan akan kekuasaan, akan penguasaan sesuatu. Lalu kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan seperti mencari kesenangan bermain dalam taman. Gitu. Misalkan anak di rumah disuruhnya ngomel terus, ngomel, cuci baju, nggak ada yang bermain. Bisa jadi dia butuh akan kesenangan ketika berulah di sekolah terkait misalkan menggoda guru. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini yang menjadi latar belakang kenapa siswa itu berulah kalau dalam konteks kurikulum merdeka dan dalam modus satu ketentuan yang saya pelajari. Tentunya kalau di referensi lain banyak kebutuhan banyak ulang, tapi dikerucutkan pada konteksnya ini. Belajarnya saya sampai ini aja ya, saya hanya bisa menyampaikan sampai 5 kebutuhan. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif yang dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suruhan, ancaman maupun hukuman. Dan jelas ini sulit. Disiplin membentuk siswa disiplin tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan dia akan sanksi atau aturan, atau tanpa dibayang-bayangi oleh keadaan. Jadi gimana caranya siswa tergerak, datang motivasinya dalam diri lingkungan. Oh, ini tanggung jawab saya sebagai siswa. Itu datang dari dalam dirinya tanpa adanya penghargaan dari orang lain atau tanpa adanya hukuman dari sanksi yang diberikan ketika ada satu perbuatan
Dion Gosens menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin laku disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar yang sama dengan disipol atau murid atau pengikut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu harusnya ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa ada bayangan dia takut melanggar aturan dan takut mendapat sanksi. Yang kedua, tanpa ada bayangan dia ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan penghargaan. Jadi motivasi intrinsik yang muncul bukan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Begitu. Ini yang sudah kita bahas tadi. Manusia, ya ini hanya sedikit yang sudah dipelajari di modul 1.4 waktu itu. Ketika dia tergerak melakukan sesuatu, berperilaku, itu karena pertama dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ada yang kita juga sadar sampai sekarang bahwa kita itu sering melakukan sesuatu karena tidak nyaman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering juga melakukan sesuatu karena sesuatu tersebut ada penghargaannya, ada imbalannya. Dan sering juga kita melakukan sesuatu karena kita yakin itu tanggung jawab kita dan kita menghargai diri, kita percaya dengan apa yang sudah ada dalam pikiran kita bahwa itu tanggung jawab kita. Nah, konteksnya dengan hubungannya dengan siswa, tentunya di kurikulum merdeka ini kita itu mencoba untuk bersama-sama menciptakan, mendidik siswa yang ketika berperilaku di sekolah itu karena nomor 3 alasannya. Bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia ingin mendapat imbalan atau penghargaan, tapi karena dia sadar dirinya siswa dan harus belajar, dan itu ada nilai yang saya ini benar. Contoh membuang sampah. Kalau datangnya dari dalam diri kita sendiri, kalau kita buang sampah sembarangan, kotor, soalnya di pinggir-pinggiran jalan udah kotor, dan itu nggak baik juga untuk lingkungan. Itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Tapi itu yang belum ada dalam pikiran siswa. Itulah kenapa di kita ini sampah. Panduan itu sampah. Luar biasa. Karena belum ada nomor 3 di dalam diri si pelaku. Pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi, karena takut dihukum ternyata adalah tingkat rendah dari perilaku manusia, karena dia takut dihukum. Kalau sudah ke nomor 3, berarti tanpa aturan pun dia akan melakukan sesuatu yang baik menurut dia. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi
pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, sama seperti nomor 1. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang internal itu hanya nomor 3 ini, karena datangnya dari dirinya sendiri, motivasinya. Lalu ada 3 hierarki hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman konsekuensi itu sudah kita kenal, tapi restitusi yang baru-baru ini sudah digaung-gaungkan kurikulum mereka itu yang nomor 3 ini. Pertama, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contoh, kenapa kamu telat? Tidurnya kemalaman. Ya udah, keliling lapangan, satu arah, tidak terencana, spontan, satu arah, hanya muncul dari guru. Bisa hukuman fisik tadi, keliling lapangan. Hukuman psikis juga bisa, dan kata-kata kasar juga bisa. Gimana sih kamu? Lalu konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Yang lebih baik dari hukuman itu tingkatan kedua ini artinya konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti sudah direncanakan oleh dewan guru. Misal kita bikin peraturan dipajang, anak yang membuang sampah denda 20.000, atau anak yang membuang sampah dia wajib mengumpulkan sampah yang dia buang dan dibuang ke TPA. Itu konsekuensi. Tapi ya sudah disepakati bersama, hanya saja masih satu arah dibuatnya hanya oleh guru, tidak ada keterlibatan siswa. Saat kita ke tahap berikutnya ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan karakter yang lebih kuat. Kalau yang saya tangkap, restitusi ini mempan untuk konflik-konflik ringan, tapi untuk konflik-konflik yang sifatnya berat, misal vandalisme, mencoret-coret fasilitas umum, atau konflik yang melukai semuanya, melukai orang lain, ya berarti harus naik konsekuensi, mau tidak mau. Begitu. Walaupun restitusi ini sedang digaung-gaungkan, tapi untuk siswa agar dia merasakan juga perbuatannya, itu tidak apa-apa kita juga menetapkan konsekuensi untuk kasus-kasus yang sifatnya konflik berat, itu melukai orang lain, merusak fasilitas. Kalau untuk restitusi baru dikeluarkan, terus makan saat belajar itu bisa. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang sudah high level, ya konsekuensi atau hukuman bisa diterapkan, masih bisa diterapkan. Jadi tidak dihilangkan, hanya menambah variasi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi sekarang. Kira-kira nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu tolong dibantu nih saya, Bapak Ibu. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Hukuman ya? Perintah ya? Hukuman. Karena dalam konsekuensi itu kan biasanya tidak ada rasa. Iya. Diulang 100 kali. Berarti ini spontan ya Pak? Spontan, tidak terencana, dan sifatnya langsung ucapan guru pada siswa satu arah. Ya ini bisa hukuman. Lalu tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman jelas ya Pak?
konsekuensi tergantung dari kesepakatan. Kalau menurut gua ya. Ya, Bisa juga atau misalkan nanti kamu nunggu bisa masuk nanti jam kedua itu konsekuensi. ya bisa juga konsekuensi. Tapi saat ganjaran itu tidak relevan dengan apa yang dilakukan dan satu arah, tidak ada kesepakatan, dia bisa berhukuman. Lalu mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi diminta push up hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Konsekuensi. karena ini Karena dia mencoret-coret terus dia ganti kertasnya. Itu kan relevan ya Pak. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. konsekuensi Karena masih relevan ganjarannya dengan perbuatan dia. Lain memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. hukuman Kalau PJOK ya relevan juga kalau hukumannya lagi. Ada yang lanjut. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Orang sering jadi melakukan sesuatu karena dia ingin dihargai, ingin penghargaan dari orang lain. Itu dia akan sanggup ketika melakukan satu hal lain lagi, nah, tapi tidak mendapatkan penghargaan, itu down, itu bisa menjadi hukuman bagi dia. Jadi penghargaan seringkali pengaruh jangka pendek dan memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas, menurunkan kreativitas, maupun penghargaan hanya memunculkan motivasi ekstremisme. Orang melakukan satu karena hanya dia ingin dihargai, tapi ketika yang dia inginkan penghargaan itu tidak ada, itu bagi dia merasa sesuatu yang dia lakukan itu hukuman karena candu akan penghargaan. Jadi ternyata dalam modul 1.4 yang sudah dipelajari, lalu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas disusun berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Lalu kesepakatan kelas merupakan sebuah kalimat kenyataan yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diingat dan dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan kelas secara khusus dan lingkungan sekolah secara umum. Menyusun kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kebajikan universal. Di dalam setiap pernyataan poin kesepakatan kelas itu ada nilai kebajikannya. Contoh, menjaga sarana dan prasarana sekolah. Itu berarti kan menjaga keamanan. Lalu tidak ribut saat belajar, misalkan tertib saat belajar. Nilai kebajikannya keamanan dan ketertiban, begitu. Jadi ada nilai positifnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ternyata kalau kesepakatan kelas awalnya itu nggak boleh ada jam. Jadi harus misal begini, jangan ribut saat guru menjelaskan. Itu bentuknya masih peraturan, tapi kalau sudah kesepakatan cukup menjaga ketertiban. Itu begitu. Jadi kalau bisa jangan pakai kata jangan gitu, karena konotasinya itu sudah peraturan, bukan kesepakatan bersama. Contohnya kalimat yang bentuk positif tadi menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, lalu rukun, menjaga kerukunan.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada curah pendapat, diskusi, siapa lagi yang mau menambahkan kesepakatan. Saya yakin bahwa Ibu sudah expert, sudah ahli dalam membuat kesepakatan kelas itu, sudah ahli saya yakin. Jadi pasti ada curah pendapat, semua siswa harus berpendapat. Kalau dia ingin mau berpendapat, tunjuk. Kalau dia kalimat masih negatif, dirubah dibuat positif, aja. Lalu meninjau kembali kesepakatan kelas dari waktu ke waktu. Lalu proses kontrol guru ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 proses kontrol, mungkin nanti kita lihat bersama beberapa menit. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah proses perjalanan Ya, jadi mungkin nanti linknya saya share, lalu kita coba diskusi melalui video yang kita bangun bersama. Mereka 5 posisi kontrol guru. Hanya sedikit saja. Pertama, ada guru sebagai penghukum yang menimbulkan trauma mendalam dan cenderung terjadi tanpa rencana. Lalu guru membuat merasa bersalah. Guru hadir dengan kekecewaan mendalam, dampaknya adalah anak akan merasa rendah diri. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Guru hadir sebagai teman dan seolah memaklumi setiap kesalahan dan berdampak anak akan menjadi tidak mandiri. Dan keempat, pemantau. Guru hadir dengan kebijaksanaan berdasarkan data yang ada pada saat memberikan nasihat, tetapi belum mampu menumbuhkan kesadaran dari diri siswa. Dan yang kelima, yang paling ujung, ketika guru sudah bisa mengontrol dirinya sebagai manajer, guru mampu hadir sepenuhnya dengan menanyakan apa menumbuhkan keyakinan dari siswa dan bersama siswa hadir sepenuhnya mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi kalau flashback ke yang sudah dipelajari, kita itu beralih dari nomor 1, 2 kepada nomor 3, 4, 5. Jadi nomor 1 dan 2 harus ditinggalkan. Kita beralih bermigrasi pada nomor 3, 4, 5. Sebagai teman bagi siswa, sebagai pemantau bagi siswa, dan sebagai manajer yang bisa memanage siswa. Posisi kontrol manajer merupakan posisi kontrol yang paling tepat dilakukan agar dalam diri siswa tumbuh motivasi intrinsik. Siswa melakukan sesuatu berperilaku tanpa dibayangi sanksi atas peraturan yang dilanggar atau dibayangi rasa ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Restitusi yang terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi hadir sebagai sebuah metode untuk menyelesaikan sebuah kasus dengan menguatkan posisi kita sebagai manajer. Dalam menerapkan segitiga restitusi, pertama ada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau mengembalikan kepada kesepakatan. Kenapa kepala sekolah sering memantau di kelas-kelas ada kesepakatan kelas atau tidak? Karena latar belakangnya ini. Jadi cirinya memang betul kata bahwa pengawas
harus ketika ada konflik menerapkan restitusi. Dan di tahap ketiga, menanyakan kesepakatan itu butuh ada payung hukum yang ketika siswa menyadari kesalahannya, dia sadar bahwa kita sudah sepakat membuat kesepakatan kelas untuk menerapkan segitiga restitusi menurut dia samsiati rajasa. Ini juga penggalan material ini nanti linknya saya share dan kita coba diskusi bersama untuk memahami bersama bagaimana menerapkan segitiga restitusi ketika siswa menghadapi sebuah konflik. Pertama, menstabilkan identitas dalam restitusi. Jadi ada ujaran siswa itu, ada ujaran dari gurunya ketika guru mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi, kan ada menstabilkan identitas. Guru itu bisa mengucapkan beberapa alternatif kalimat. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya, saya Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Jadi kita juga memposisikan diri kita melakukan kesalahan yang sama seperti dia. Untuk menstabilkan identitas, stabilize the identity. Lalu validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa sih melakukan itu. Mau validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di sini, ketika kita tanyakan ini, menerapkan si peduli, menanyakan keyakinan atau kesepakatan, itu kembalinya ke kesepakatan kelas atau bisa ke kesepakatan sekolah. Kenapa kesepakatan kelas itu terus ditanyakan? Karena untuk menerapkan ini sebenarnya latar belakangnya. Jadi kalau menanyakan bersama ini, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita kan sudah sepakat, kesepakatan kelasnya kamu ada, nggak ada, belum ada. Itu kan berarti nggak bisa kita menerapkan segitiga restitusi karena belum ada payung hukum bersama. Jadi begitu. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersama-sama dari waktu ini. Mungkin hanya segitu yang sudah saya bilang tadi, dan kita kan nanti bisa diskusi bersama melalui video tadi ibu yang menerapkan keyakinan kelas. Pokoknya di ruang forum ini sebenarnya ruang diskusi itu lebih besar. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan membuat kesepakatan kelas, sudah menerapkan restitusi, dan sudah menerapkan semua hal. Saya hanya menyampaikan kembali yang sudah dipelajari bahwa dalam kurikulum 2013 ada yang namanya tadi kebutuhan dasar, terus tadi apa? Restitusi, yang nanti kita pelajari bersama setelah forum ini. Mungkin itu saja yang saya bisa
bisa sampaikan, atau mungkin ada hal yang ingin diperjelas Bapak Ibu. So, tadi tentang masalah hubungan dengan masalah yang dibahas. Salah satu yang terjadi di sekolah itu biasanya ada yang namanya tata tertib. iya, Tata tertib itu kan berarti sudah tahu ketika dia melanggar ada konsekuensi. Ya. Itu bukan termasuk hukuman kan? lalu selanjutnya gimana? Pertanyaannya tadi ada sanksi yang diberikan dan kira-kira tingkat hukumannya lebih berat di hukuman, padahal ini tadi Ini apa? Nah ini kan konsekuensi kan bisa sana dan sudah disepakati. Itu kan berarti maksudnya tata tertib kalau di sekolah ya. Oh iya, tata tertib sekolah ya Pak, berarti klasifikasinya yang mana tata tertib sekolah itu yang apa ya? Iya, jadi yang bersifat rencana dan sudah disepakati itu ada konsekuensi. Iya, Jadi siswa sudah tahu nanti sanksi apa yang diterima Iya. setelah membayar tata tertib. iya, Nah hukuman itu kan tidak terencana. Seperti tadi ketika mencoret-coret hasil kerja temannya, konsekuensinya harus mengganti. Iya konsekuensi. Kalau kaitannya dengan tata tertib sekolah ya Pak, bersih. Nama tata tertib sekolah itu dibuat atas dasar musyawarah. Ini adalah musyawarah membuat tata tertib. Jelas itu terencana. Sudah disepakati oleh pihak Dewan Guru dan MD. Nah, lalu diterapkan. Kalau kita lihat klasifikasinya kemana, ya, berarti tata tertib sekolah itu masuk ke konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana, membentuknya itu tidak ada proses musyawarah, hanya satu arah dan spontan. Kamu kenapa baru mengeluarkan? Berapa mahal? Lalu tiba-tiba mau hukum satu arah belum sana naik, mau enggak? Lalu sudah pastinya hukuman. Gitu. Maka institusi siswa yang dikeluarkan, padahal di dalam tata tertib tidak ada sanksi. ya, Harus sudah tahu sanksinya kan ada ketika dia melanggar aturan sekolah. Jadi konsekuensi. bukan hukuman. Iya, karena Ada pun nanti anak diberi sanksinya lagi atau apa, konsekuensi seperti itu. dan sanksinya itu terencana, harus ada musyawarah. Kalau konsekuensi berarti sanksinya itu sudah dimusyawarahkan oleh Dewan Guru, Pak. Bukan oleh kita satu orang mau memberikan sanksi. Nah, tapi misalkan tata tertib dan ada hukumannya, ada apa, sanksi gitu ya, bukan hukuman. Ada tata tertib, ada sanksinya. Sanksinya itu sudah apa, hasil dari musyawarah kita bersama. Nah itu si tata tertib dan sanksi itu maksudnya berkonsekuensi. Jadi tidak spontan keluar dari satu pihak guru dan dia menghukum siswa dan hukuman itu tidak relevan dengan apa yang sudah dia perbuat. Kalau hukumannya ini yang dijelaskan itu untuk diutamakan untuk kelas atau untuk semua Yang mana? yang semua ini pakai yang tadi disampaikan. Oh ya. Soalnya kan kalau dilihat di materi itu lebih condong pada individu ya, siswa dulu penggaliannya. Iya. Jadi awalnya kan kesepakatan kelas dulu Pak. Kalau kesepakatan
terjebak di lingkungan sekolah. Yang sekolah maupun di kelas ya? Iya. Kelas mulai kelas berarti ya? Lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Di konsel. Jadi yang digaungkan sekarang kan restitusi itu Pak. Nah, apakah ketika saat kita beralih ke restitusi, hukuman dan konsekuensi ini harus kita tinggalkan? Ternyata tidak Pak. Hukuman dan konsekuensi pun bisa dipakai, masih tetap. Tergantung bagaimana level konflik yang terjadi. Mereka ini bahan itu nanti buat bahan ajaran nanti sebagai hukuman atau hasil acuan dengan antara guru kemudian kesiswaan dan BK. Soalnya kan penentuan itu nanti akan kita buat sebuah aturan nantinya dari beberapa kelas tersebut gitu. Iya. Jadi harapan itu supaya siswa itu terlibat dalam menyusun nilai tertib sekolah. Kalau yang sudah saya pelajari dari modul mana Pak? Itu kesepakatan kelas yang dikumpulkan. Ada 20 member disatukan kesepakatannya, lalu diambil frasa-frasa yang sama. Ada kelas yang misalkan masih menggunakan ini. Jangan ribut saat guru menjelaskan. Itu poin pertama. Di kelas B menjaga ketertiban. Nah, berarti kan itu frasa yang sama tuh Pak. Berarti bisa diambil menjadi menjadi kesepakatan sekolah. Jadi sari-sari kesepakatan kelas itu diambil semua dibuat kesepakatan sekolah. Untuk sanksinya itu berpisah dari kesepakatan kelas. Jadi selain ada kesepakatan ada juga sanksi. Oke, sudah itu. Satu lagi Mantap. menyikapi problematika yang terjadi saat ini, khususnya di kalangan belajar. Dikaitkan dengan apa yang sudah disantumkan di dalam kurikulum atau aturan yang sudah disediakan baik oleh pemerintah maupun oleh daerah, itu pada kenyataannya masih saja terjadi. Contohnya kenakalan remaja, kemudian tidak disiplinnya siswa-siswi di sekolah tersebut. Padahal kita sering menggembor-gemborkan untuk hal itu. Itu bagaimana cara menyikapi problematika yang seperti itu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, tidak hanya di sekolah kita, hampir menyeluruh di setiap sekolah. Ini mungkin karena era globalisasi saat ini. Ya, pengaruh dari HP. Tapi di sini kan ada disiplin positif dan sebagainya. Kita selalu mengarahkan kepada siswa seperti itu, bahkan dibuat aturan dalam kurikulum maupun pemerintah. Tapi pada kenyataannya sama sekali tidak membahas dalam diri siswa tersebut. Itu apakah tindakan yang akan kita lakukan supaya ada perubahan sulit saat ini sulit sekali untuk mengarahkannya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa? Bagaimana cara menyikapinya? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai guru Ya. untuk menangani anak-anak yang demikian banyak sekali pelanggaran-pelanggarannya. Restitusi. Bisa jawab. Terima kasih. Sama Pak. Jadi kalau ini kan konteksnya modul satu mata saya yakin Bapak juga bisa menjawab pertanyaan itu sudah pasti bisa, sudah ada dalam pikiran Bapak untuk menjawab pertanyaan ini yang saya yakin. Jadi saya hanya menambahkan sedikit saja Pak yang ada di pikiran Bapak itu. Jadi kalau ingin menciptakan anak atau individu yang seimbang,
seperti yang sudah kita pelajari kan kebutuhan dasar itu 5 ya. Nah, 5 kebutuhan dasar itu di rumah atau di sekolah itu harus dipastikan bukan penuhi kebutuhan dasar itu. Misalkan anak kebutuhan dasar akan kebebasannya itu tidak terpenuhi, pasti dia lari ke konflik, melakukan sesuatu tanpa dasar aturan, melakukan sesuatu yang melanggar aturan karena dia ingin kebebasan di rumahnya. Nggak boleh hanya misalkan di rumahnya dikurung gitu, tidak diizinkan bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, dia tidak bebas. Jadi dia di tempat lain pasti melanggar kebutuhan akan kebebasan karena kebebasannya itu dikekang. Termasuk pergaulan bebas itu. Iya. Jadi kebebasan itu kan contoh. Jadi pertama harus ada keseimbangan dulu Pak di sini antara kebutuhan dasarnya terpenuhi tidak di sekolah atau di rumah. Lalu masih adanya banyak kasus-kasus yang terjadi di sini. Ini kan salah satu mitigasi kita dalam hal ini sebagai guru itu kan menerapkan hukuman, konsekuensi sama restitusi ya Pak. Kalau ada masalah di lingkup sekolah, berarti kan kita coba tangani dulu di tingkat wali kelas, guru mapel, tingkat guru mapel ke tingkat wali kelas, tingkat wali kelas ke tingkat BK, tingkat BK ke tingkat kesiswaan ke kepala sekolah, polisi. Jadi berurutan gitu. Iya. Jadi ya kita mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pimpinan-pimpinan itu. Adapun masih banyak yang kita berperilaku mencontohkan hal yang baik ya. Lalu melaksanakan aturan sesuai yang sudah kita sepakati, dilaksanakan di dalam sekolah, mendoakan siswa itu, lalu yang membimbing itu ya itu kewajiban kita. Kalau soal masih banyaknya tadi kasus-kasus seperti itu, ya itu tadi penanganannya itu ada alur seperti itu Pak. Kalau sudah parah sekali ya udah polisi. Iya. Jadi mungkin sudah menjawab sedikit pertanyaan Bapak. Cukup banyak. Paling penambahan. Yang membentuknya asal Penambahan apa yang sudah diutarakan di awal ya tentang budaya positif. Budaya positif itu kan hal yang paling diinginkan dari setiap sekolah itu kan mengembangkan budaya positif kan suatu luas itu dalam artian kalau memang bentuknya universal berarti kan universalnya kan dari segi hal mana dulu, entah dari segi agamanya, akhlakul karimahnya, sikap, baik ucapan, perkataan setiap siswa, sedangkan budaya positif itu kan walaupun memang kita misalkan kebanyakan apa materi yang akan kita sampaikan di setiap kelas itu kan paling kan dari satu kolaborasi antar siswa. Nah, menyangkut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wali itu kan tentang kenakalan yang ada di kita ini, fenomena yang ada di kita itu langkah pertama di satu sisi berarti budaya positif yang dikembangkan, yang harus dikontrolkan budaya positifnya. Di satu sisi lagi kita ada hubungan kontinu dengan pihak desa. Hubungan kontinunya misalkan kultur di desa Panongan bagaimana, di Sedong bagaimana, di Kutat bagaimana. Setiap wilayah itu kan pasti akan berbeda kulturnya. Di saat kita kontinu ada hubungan kontinu antara pihak sekolah dengan pihak desa. Nah, di situ nanti bisa untuk mempersempit kenakalan. Mungkin itu tambahan. Siap. Terima kasih Pak. Itu yang tadi saya lupa Pak disampaikan. Harus ada keterlibatan orang tua. Desa.
Ternyata ada pihak ya. Untung kita di sini ada orangnya, Pak. Kalau nggak ada orangnya. Kalau untuk menghilangkan paradigma siswa tentang masalah hukuman, Pak. Kalau bisa sih hukuman itu dihilangkan, kita ganti dengan konsekuensi saja. Soalnya dengan adanya kata hukuman, itu paradigma anak yang sekarang itu kan dimana ketika ketahuan melakukan kesalahan biasanya tidak tindakan karena takut dihukum. Untuk kasus yang ringan, tapi untuk kasus yang berat aku cuma Lebih-lebih. iya harus dihukum. Bahkan tindak pidana itu. Kenapa? Oke, terima kasih. Saya tadi merasa sedang apa ya, mendengarkan pemaparan dari Suki Rodia Adalia, bukan dari seorang calon gubernur. Nah, si Rodia Adalia ini kan menganggap bahwa kalau saya sujud kepadamu karena takut masuk neraka, tutup neraka. Tapi kalau sujud saya karena surga, tutup surga. Aku nggak ingin itu. Artinya hukuman dan konsekuensi itu udah nggak butuh. Yang dibutuhkan kan kesadaran itu. Yang dimaksud kesadaran mungkin restitusi itu, kesadaran dari anak kan. Cuma pemahaman di pikiran saya, restitusi yang dimaksud adalah ganti rugi dalam sebuah hukuman. Di dalam buku itu ada restitusi, adalah ganti rugi dari hukuman yang sudah ditentukan. Misal gini, seseorang melakukan hukuman, tapi ternyata sedang hamil, enggak memungkinkan di penjara, direstitusi, bayar denda, itu. Jadi otak saya belum terbiasa mendengar restitusi dengan definisi lain. Karena yang ada di dalam pemikiran saya, restitusi adalah pergantian hukuman. Jadi, apa sih, denda semacam denda itu restitusi. Mungkin bisa lebih penting lagi menggemborkan definisi dari restitusi versi baru ya. Terus yang kedua, saya kekhawatiran, bukan khawatir tidak berhasil mendirikan ini, karena saya yakin seluruh penggerak makin tahun makin banyak pasti akan berhasil mendirikan ini. Cuma yang saya takutkan ketika sekolah memberikan harapan palsu. Harapan palsunya gini, di sekolah kita menghindari hukuman, menghindari konsekuensi, melahirkan restitusi. Tapi begitu lulus dari sekolah di dunia masyarakat, ternyata hukuman itu masih ada, konsekuensi itu masih ada. Nanti si anak berpikir, nih sekolah bohongan gitu, memberikan harapan yang sebenarnya di dunia nyata itu tidak ada. Itu kan akan berbalik. Pendidikan yang harusnya tempat gemblengan ilmiah menjadi tidak ilmiah, menjadi harkos, PHP yang ilmiahnya nanti di masyarakat. Jadi lambat tahun si anak sudah nggak percaya terhadap sekolah, karena sekolah itu mengada-ada. Katanya nggak ada hukuman di sekolah, menikmati anak sudah bisa mengikuti secara restitusi kesadaran. Begitu lulus dari sekolah, ternyata masih ada hukuman itu. Jadi kira-kira langkah apa yang mesti dilakukan oleh apa ya? Oleh kita selaku guru nih, supaya sesuai dengan Pak tadi. Tadi kalau Pak kan ada koordinasi. Kalau saya sepakat pemerintah di luar pendidikan itu membuat semacam program, semacam dukungan. Misalnya kepala desa enggak, misalnya. Karena supaya sinkron. Nah kalau ini kan tidak sinkron. Itu kekhawatiran saya. Terima kasih manifestasi dari Rodia Al-Adawi. Terima kasih Pak. Jadi itu banyak ya Pak, sudah ada curhat, kajian dari ada. Makanya saya dibayar maaf. Banyak data
Jadi ya saya hanya menanggapi sedikit ya kayak restitusi itu treatment. Ketika ada konflik, guru mentreatment siswa itu melalui restitusi. Hanya treatmentnya kan Definisi menurut tadi Pak ada video dulu Pak. Ini menurut buku ini. Nah ini kan banyak Pak videonya panjang Pak. Ya. Nanti kita diskusi bersama ya Pak. Untuk lihat video ini. Ya. Ini restitusi Pak. Jadi treatment yang dilakukan guru agar ketika siswa berkonflik itu guru itu membersamai. Jadi guru itu bukan sebagai penghakim, Bukan ganti rugi berarti ya. hukum Ya bukan ganti rugi. Restitusi yang dimaksud. yang jadi ketika bukan berarti ketika ada restitusi konsekuensi dan hukuman itu tidak boleh diterapkan. Oh benar. Iya, jadi restitusi itu hadir, ahli itu datang, kurikulum mereka muncul awalnya dari ahli, dia bawa ini restitusi Pak, sebagai variasi, gitu, yang lainnya menghadapi siswa yang berkonflik. Restitusi ini tahapnya ada 3 ini. Jadi kita itu yang saya pelajari ini Pak, bukan sebagai penghakim yang berhak menghukum, yang memvonis kita terlibat dalam setiap prosesi dia melakukan satu kesalahan itu. Makanya menstabilkan identitas. Tadi kan ada banyak ya Pak ya kalimat yang bisa kita ucapkan menstabilkan identitas supaya siswa itu ketika sudah melakukan kesalahan dia curhatnya lebih nyaman. Ini bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Jadi dikembalikan dulu supaya curhatnya lebih nyaman, lebih nyambung ngobrolnya, distabilkan dulu dirinya. Lalu ada validasi tindakan. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan, kita itu masih percaya ke dia bahwa dia bisa memperbaiki di lain waktu. Itu intinya begitu, validasi tindakan yang salah itu Pak. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan, dia itu merasa tidak dihakimi Pak oleh kita, tidak divonis oh kamu salah. Kayak gini itu ada di setiap prosesi dia melakukan kesalahan. Kenapa nih kamu alasannya kenapa? Karena saya di rumahnya orang tua saya nggak ada Pak. Terus saya dikurung seharian di kamar, bahkan itu muncul kebutuhan dasar yang tidak kebutuhan dasarnya dia yang tidak terpenuhi, berarti kan kebebasan gitu Pak. Itu tadi validasi tindakan yang salah. Kalau yang tadi kan kembalikan kepada kesepakatan. Intinya begitu, menanyakan kesepakatan Pak. Jadi ada kesepakatan yang dibikin bersama, ada di kelas, ada di sekolah, tata tertib itu Pak, tata tertib kalau dibikinnya oleh musyawarah dulu berarti bentuknya konsekuensi gitu. Kalau diambil dari kesepakatan kelas di setiap kelas, kalau dirumuskan bersama, berarti itu bisa menjadi restitusi. Kalau melanggar Kan ada sanksinya Pak. sanksi itu tetap menjadi restitusi. Buat juga di situ. Kalau dia bisa memperbaiki diri, dia bersalah, salah. Kita treatment melalui restitusi ya Pak. Terus dia bisa memperbaiki diri di lain waktu. Ini sampai kesadaran kan, misalnya sampai sadar kan, menyadari gitu. Dari yang tadi yang nomor 5 itu, yang ketiga ya, tidak takut hukuman, Ya. tidak mengharapkan imbalan, tapi datang dari dirinya. Ya, tadi yang saya maksud itu. Iya, jadi kesepakatan diambil dari setiap kelas, dari kesepakatan sekolah. Kalau buat sanksinya ya sanksinya juga, biar nanti setiap kelas juga bikin sanksinya apa. Nah itu bisa dirumuskan nanti bersama-sama. Lalu itu kan sepakat ada suara anak juga di situ Pak, bukan hanya suara kita. Jadi intinya hanya menambahkan ketika membuat
keyakinan keras itu amat dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Ya. Kan kalau konsekuensi kan dari guru katanya sebelah pihak. Kalau keyakinan keras kan anak pertama nanti terlibat kesepakatan keras kan gitu. Jadi klik membahas ketika ada berkonflik kita treatment itu namanya restitusi. Jadi ya ini langkah-langkahnya yang tadi tadi. Itu kan merugikan. Itu oh ya, Ya mungkin nanti bisa kita diskusi setelah kita buat video bersama ya. ya siap. Ya, karena sekarang bisa waktunya kita masuk ke bahasan. Artinya Pak, Sejak mungkin demikian yang bisa saya kita diskusikan. Pertama, ya saya banyak keterbatasannya karena konteksnya kan hanya di modul 1 ini Pak, belum melibatkan banyak referensi gitu Pak. 4.2 belum. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi Bapak Ibu dalam diskusi ini. Saya akhiri, mohon maaf bila banyak kesalahan yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.